Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Damai. Kembali lagi bersama saya Gina sebagai host dari tim Halakoh Damai. Kembali lagi di webinar Halakoh Damai ke-81 dengan tema Dialog Beragama dalam Perspektif Raimon Panikar. Acara hari ini didukung oleh beberapa kemitraan, di antaranya ada program Integritas Terbuka RSCJ Indonesia, Fakultas Teologi S1, S2, S4, dan Jakarta Rub atau Jaringan Kerja Antar Umat Beragama. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ami sebagai moderator malam ini. Halo Ami. Dan juga ada Kang Raja sebagai narasumber malam ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan keserahkan ke Ami untuk membuka acara ini langsung ke narasumber. Silakan Ami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat damai, sahabat damai, sampurasun. Seperti yang tadi udah jelasin sama Teh Gina, kita malam ini bakal webinar Halakoh Damai Moderasi Beragama ya. Oke, tentang dialog beragama perspektif Raimon Panikar. Nah, kenapa gitu ya kita memilih tokoh ini gitu ya untuk dijadikan sebagai perspektif baru gitu ya untuk kita belajar tentang moderasi beragama dan dialog beragama, mungkin nanti akan dijelaskan oleh Kak Raja. Nah, malam ini juga menjadi webinar kedua ya setelah kita cuti Lebaran, Sobat Damai. Oke, mungkin langsung aja ya kita berdiskusi gitu ya tentang konsep dialog antar agama menurut Raimon Panikar ini. Oke, mungkin Kak Raja bisa jelaskan dulu kenapa gitu kita perlu tahu gitu tentang si Raimon Panikar. Sebenarnya dia tuh siapa sih, sosok seperti apa gitu ya di dunia lintas iman atau dalam dialog. Oke, pertama tadi ngomongin si ininya dulu ya sebelum ke pemikirannya yang mau dibahas. Ya berarti sebelum share aku bakal jelasin ini. Nah, itu ini satu dialog terus sedikit agak beda sama misalnya itu ya sama paradigmanya Halakoh Damai yang integritas terbuka. Agak beda cuma istilahnya dia nulis buku yang cukup terkenal juga, namanya tuh Interreligious Dialogue. Nah, yang mau kita bahas juga adalah salah satu yang mau kita bahas juga adalah ngomongin soal dan secara spesifik, lebih spesifik aku bakal ngomongin soal ada bab tertentu ada bab tertentu tentang istilahnya apa ya kalau mau disebut hal-hal yang mungkin terjadi dalam dialog beragama dan juga yang perlu kita ketahui gitu ya dalam konteks dialog. Nah, tapi ada di buku itu kan ada istilah jadi apa ya? Ada istilah interreligious dialogue. Dan tapi nanti aku bakal jelasin gitu lah, kurang lebih kayak gitu. Gitu sih, kurang lebih kayak gitu. Mau langsung ke pembahasan intinya atau gimana? Asal mana tadi tuh? Udah jelasin belum? Belum. Dia tuh, bentar. Aku agak lupa. Aku lupa. Aku lupa. Dia aku lupa. Cuma kalau misalnya dalam konteks pluralisme, terus isu toleransi dan lain-lain, dia sering banget dikutip. Bahkan kayak kalau kita baca bukunya, misalnya let's say Budi Munawar Rahman misalnya, di situ juga dijelasin. Oh, ini ada yang sama tuh. Ya. Dia dari Spanyol. Nah, Spanyol ya betul. Roman Spanyol. Katolik. Ya.
Raymond Panikar. Raymond Katolik. Nah, kayak gitu. Dia juga filsuf. Dia juga filsuf. Jadi tanya sebagai pemikir tentang dialog agama, gitu ya. Dia juga filsuf. Apa? Kayak gitu. Oh, kurang lebih gitu. Kurang lebih. Oke. Apa? Oke. Kurang lebih gitu. Kurang lebih. Raymond Panikar. Raymond Panikar. Dia asal dari Spanish Indian Catholic Priest and Theologian. Oke. Gitu kurang lebih. Filsuf. Langsung ke inti. Kita Boleh, masuk ke lanjut. ini. Boleh lanjut. Oke ya. Share screen dulu ya. Bentar. Bentar. Oke. Apakah udah muncul? Sudah. Oke. Oke. Ya. Nah, judul ini yang mau kita bahas. Nah, tapi sebelum kita ngomongin ini, sebelum ke jadi di buku itu tuh ada istilahnya tuh dialogical dialogue istilahnya itu. Jadi ada dialogical dialog atau dialog yang dialogis. Nah, sebetulnya rada tricky ya. Kenapa dia mesti nyebut dialog yang dialogis? Karena asumsinya berarti ada dialog yang tidak dialogis dong berarti kan. Nah, karena ada istilah dialog yang dialogis. Nah, dia ngebahas dulu apa yang mau dia tawarin tentang dialog yang dialogis. Nah, meskipun di penjelasannya memang cukup filosofis ya, dalam artian agak filsafat banget gitu si penjelasannya tuh kayak dia ngejelasin dialog tuh gimana aja, terus dia ngebandingin, misalnya kalau di filsafat tuh ada dialognya, misalnya ada dialektika dan lain-lain gitu. Nah, dia ngejelasin itu. Cuma yang disebut dengan dialogical dialog itu bakal lebih jelas kalau kita bahas ada beberapa poin yang dia tawarin. Jadi sebetulnya dialogical dialog itu kayak gimana, terus dalam konteks keagamaan, dalam konteks dialog keagamaan itu kayak gimana. Nah, jadi satu itu. Terus kedua, dialogical dialog itu ditujukan buat tentu pemahaman ya, tentu pemahaman, apalagi ngomong ya secara spesifik tentu ngomongin soal hubungan antar agama gitu ya, antar agama atau interagama. Dan dia mikir kalau misalnya dialogical dialog ini itu adalah salah satu paradigma sebenarnya, paradigma dialog yang ideal menurut dia gitu. Itu. Nah, tapi sebelum itu dia tuh ngejelasin dulu sebetulnya. Ngejelasin apa? Beberapa istilahnya kayak sikap-sikap dialog yang dulu waktu aku ngebahas juga sebetulnya sempat dibahas juga ya. Yang waktu aku ngisi di webinar sebelumnya. Yang ada eksklusif, ada inklusif, ada yang pluralis. Nah, kalau Panikar, pertanyaannya Panikar itu di mana? Panikar itu masuknya ke pluralis, gitu ya, ke pluralis bahwa dia ngomong kalau kenapa pluralis karena kita nggak istilahnya umat beragama hubungannya dengan Tuhan itu nggak bisa dipahami secara absolut istilahnya gitu, bahwa setiap manusia itu punya pemahamannya masing-masing, punya pengalaman keagamaan yang masing-masing yang unik gitu, yang unik. Makanya setiap pemahaman orang itu makanya beda-beda, dan keberbedaan pemahaman manusia terhadap pengalaman keagamannya itu yang menyebabkan kita mesti dialog gitu lah istilahnya. Karena apa? Karena dari dialog itu kita bisa mendapatkan banyak hal. Banyak halnya itu apa? Ya banyak. Banyak hal itu banyak kayak pengalaman, nilai, insight dan lain-lain gitu istilahnya tuh. Nah, jadi dan itu adalah pendekatan yang paling cocok ketika kita berhadapan dengan pluralitas keagamaan. Gitu kata Panikar. Nah, tapi istilahnya itu dialogical dialog itu harus gimana sih sebetulnya? Maksudnya dialog yang dialogis itu yang gimana? Nah, dia ngejelasin beberapa poin dan ini yang bakal jadi poin inti pembahasan kita kali ini. Gitu, kebayang kan ya konteksnya gimana? Nah, pertama, maaf ya kalau PPT-nya buruk. Nah, ya, nah, sorry, bentar. Ups, kepencet. Nah, ya segitu. Pertama kata Panikar.
kata Panikar, dialogical dialog itu pertama, dia mesti dipahami bahwa sebuah dialog itu harus terbebas dari ada istilahnya itu apologetisme partikular. Nah, nanti setelah ini tuh ada istilahnya apologetisme general, misalnya sebaliknya dari partikular. Nah, apa gimana? Partikular ya. Ini yang partikular. Nah, nanti ada yang general, ada yang universal. Nah, apologetisme itu apa? Jadi biasanya kan konteksnya apologetisme itu konteksnya biasanya di teologi, di mana kita tuh misalnya tuh ketika diserang sama lawan keimanan, terus kita coba mempertahankan diri gitu. Di Islam misalnya ada tradisi kalam misalnya tuh. Di Christians juga ada istilahnya istilah apologetika. Jadi kita tuh gimana caranya untuk mempertahankan keimanan kita, mau nggak mau, benar atau salah. Nah, tapi biasanya konotasinya tuh negatif. Biasanya di kalangan, terus misalnya di filsafat agama biasanya dipakai nyindir orang, wah ini orangnya apologet gitulah. Tapi sebetulnya netral sih maknanya. Tapi secara faktual misalnya di Twitter kita lihat banyak kalau orang yang bela agama itu disebutnya apologet, tapi konteksnya negatif. Nah, tapi dalam konteks ini Panikar tentu nggak ngomongin dalam konteks yang negatif itu, bukan. Tapi dalam konteks tradisi teologis tadi, gitu, tradisi teologis yang coba ngebela agamanya, yang ngebela interpretasinya, gitu, benar. Mempertahankan keimanan, mempertahankan penafsiran keagamaan, dan lain-lain. Nah, makanya dia bilang gini kan, oh nggak nge-slide. Nah, istilahnya itu, jadi apologetika itu tadi ya, upaya untuk ngebela kebenaran nilai-nilai agama tertentu dengan cara ngebandingin. Karena tadi kan biasanya apologetika itu dipakai ketika kita ketemu sama lawan apa namanya, lawan keimanan. Kasarnya gitu ya, lawan keimanan atau orang yang punya agama yang berbeda sama kita, terus kita coba bela agama kita sendiri. Nah, disebutnya apologetika. Tapi dengan cara ngebandingin gitu. Kayak siapa ya? Kayak Zakir Naik misalnya. Zakir Naik misalnya, terus dan banyak lah apologet lain. Nah, kata Panikar, hati-hati katanya kalau misalnya kita mau dialog beragama, dialog antar agama, dialog antar iman, kita nggak boleh punya kecenderungan apologetika. Dalam artian aku pengen ikutan dialog beragama supaya ngebuktiin bahwa agamaku yang paling benar. Yang mana yang benar gitu. Gitu. Yang mana yang paling benar nih di antara berbagai macam keagamaan. Nah, bukan itu arahnya. Kata dia nggak boleh gitu. Jadi istilahnya normanya kayak gitu. Karena ya kita nggak bisa melakukan hal itu. Karena kan tadi ya tesis utamanya, setiap orang punya pengalaman keagamaan yang beda-beda. Setiap orang punya pengalaman keagamaan yang berbeda. Bagaimana bertemu dengan istilahnya itu dengan Tuhannya itu pasti beda-beda. Akhirnya ekspresi keberagamannya pasti beda-beda. Nah, bisa dibandingin satu sama lain. Dan berarti nggak bisa. Setiap orang tuh unik. Setiap orang tuh berbeda. Yang namanya unik kan nggak bisa dibedain. Beragam. Yang namanya unik kan atau beragam, bahasa Tegina tadi kan nggak bisa dibandingin ya. Kayak misalnya aku orang Bandung terus ketemu sama orang Bogor, bahasanya beda ya, bahasa intonasinya, aksennya. Aku nggak bisa bilang kalau orang Sunda itu lebih cool gitu ya. Nggak bisa. Atau orang Bogor misalnya, ya nggak bisa lah gitu lah. Nggak bisa dibandingin karena punya alat ukur yang berbeda kayak gitu. Nah, satu itu. Jadi nggak boleh secara partikular, maksudnya punya kecenderungan untuk ngebuktiin bahwa aku yang paling benar, misinya itu gitu. Terus kalau kan ini kan apologetisme partikular ya, berarti ada non partikular. Nah, ada setelah ini. ada setelah ini. Oke. Nah, ini yang tadi dimaksud sama Ami. Bentar. Nah, apologetisme general. Tadi kan partikular, tadi yang general. Apa itu? Nah, kalau apologetik umum, jadi upaya untuk ngebela atau ngebenarin nilai keyakinan agama secara umum tanpa memperhatikan perbedaan keragaman di antara agama-agama. Jadi kan kalau yang tadi apologetika yang partikular itu spesifik buat ngebuktiin bahwa kebenaran agamaku itu paling benar. Nah, kalau apologetisme yang general itu sebaliknya. Tapi bukan ngebela agamaku yang paling benar. Tapi cenderungnya itu kayak apa ya? Ya udah deh, semua benar gitu lah. Semua benar, semua benar, udah sama-sama aja. Kalau semua salah? Bukan apologetika. Apologetika mah jadi cenderungnya tadi buat nyari yang benar. Nah, kalau apologetika kayak general tuh jadi kayak oke, karena aku sama Ami sama Gina tuh beda-beda, ya udah sama deh benernya.
gitu. Jadi disamain, aku nggak peduli Ami itu beriman pada apa, Neng Gina beriman pada apa, ya sama gitu. Jadi dipukul rata gitu istilahnya tuh. Nah, apologetisme general tuh jadi arahnya buat ngebenerin semua agama, tapi tidak memperdulikan perbedaan atau keunikannya. Jadi nggak peduli Gina keimanannya gimana, aku nggak perhatiin. Yang penting ya udah, yang penting beriman selesai gitu, sama, dan itu sama. Gitu. Nah, kata panikar buat apa? Dialog kayak gitu. Buat apa? Ngapain dialog juga istilahnya kalau memang kesimpulannya ya udah sama, setiap agama dalam tanda petik semuanya sama. baik gitu, tapi Semuanya nggak baik. peduli perbedaannya atau keunikannya gitu. Ya. Jadi kayak sebenarnya let's say bahwa setiap agama tuh sama, agama tuh ngajarin kebaikan. Ngajarin kebaikan. Tapi gimana? Gitu kan. Setiap orang pasti beda-beda kan ketika nerjemahin kebaikannya itu yang kayak gimana. Nah, tapi yang punya kecenderungan apologetisme general ini nggak peduli gitu istilahnya. Aku juga nggak mau nanya, misalnya gitu, aku juga nggak mau nanya. Menurut Tegina misalnya punya agama yang berbeda sama aku misalnya. Gimana nih yang disebut dengan misalnya kayak charity dalam perspektif agamanya Tegina tuh gimana misalnya? Nah, aku nggak care sama hal itu gitu. Nah, itu apologetisme general karena aku pikir ya udah sih, ngapain ngomongin hal-hal yang partikular itu. Oh, sama aja gitu. Nah, itu tuh nggak adil istilahnya, itu nggak dialogis. Bayangkan ya, guys. Tapi kan kalau kita lihat realitanya gitu ya dalam sehari-hari, apalagi bertemu sama yang baru gitu ya dalam dunia dialog antar agama gitu, kan bukan hal yang aneh gitu ya kalau misalnya orang yang apalagi baru gitu ya bertemu dengan yang berbeda, dia tuh punya kecenderungan secara nggak sadar tuh pasti ngebandingin gitu kan, kayak karena mungkin pengetahuannya masih belum banyak gitu ya tentang agama yang lainnya, pasti kan banyak pertanyaan-pertanyaan hal dasar tuh yang si pertanyaannya teh pasti membandingkan itu. Jadi ya, tapi kan kalau misalnya orang yang baru gitu ya, yang baru terjun, pasti kan kalau dia bertanya kayak gitu, kalau dia nggak nanya kayak gitu, nggak mungkin terbangun dong dialog antar agamanya. Terus gimana? Kan itu juga secara nggak sadar ya, misalnya kalau orang yang baru terjun ke dunia pasti kan tahu lingkupnya tuh ada ini dan cenderung nantinya malah membandingkan itu gitu. Nah, sebetulnya kalau buat nanya, buat ngebandingin gitu ya, nanya kita mau ngegali. Nah, justru itu it's okay, itu nggak masalah. Yang masalah tuh ketika ya udah nggak usah ditanyain, toh sama aja gitu. Sama aja bener gitu misalnya tuh gitu. Misalnya dengan dalih supaya aku toleran, supaya aku moderat, supaya aku pluralis misalnya. Ya udah nggak perlu. Misalnya itu sensitif, nggak boleh ditanya. Misalnya tuh gitu. Kan itu kan biasanya dalihnya gitu. Itu sensitif, nggak boleh ditanya, nggak boleh tahu kamu. Yang penting bener deh semua agama. Nah, itu yang cenderung ke sini, ke poin yang kedua gitu. Yang general. Yang general. Jadi nggak menganggap keunikan itu. Gitu. Nah, kalau yang partikular sebaliknya, dia tuh ya yang penting aku yang benar gitu, dan misinya tuh ke sana buat ngebuktiin kalau aku yang paling benar. Aku nanya misalnya tuh doktrinnya agamanya Ami misalnya, tapi tujuannya tuh buat supaya aku tuh semakin yakin dan kuat, dan kemudian untuk nyalahin gitu, buat nyalahin. Nah, gitu. Itu yang kedua. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah, nah ini masuk sini. Setiap orang harus siap berhadapan dengan tantangan konversi. Konversi itu sebetulnya nggak bisa nah, ada istilah konversi agama kan? Konversi. Konversi itu kan bisa jadi konversi agama, pindah atau. Nah, tapi kata panikar konversi di sini itu lebih general sebetulnya maknanya. Jadi bukan cuma misalnya nih, setelah aku ngobrol sama Ami terus Ami memutuskan untuk pindah agama misalnya, atau berhenti untuk percaya pada agama. Nah, aku nggak boleh. Nah, ya kayak kalau misalnya gitu, aku nggak boleh nyegah gitu. Ya biarin aja istilahnya gitu. Biarin aja. Jadi makanya harus siap sama tantangan konversi. Misalnya, aku ngobrol sama Tegina misalnya. Terus aku tiba-tiba
dapat testimoni yang bagus dari Tahina, dari agamanya tuh, oh iya, kayaknya menarik nih misalnya tuh. Terus aku memutuskan ya udah deh aku ikut aja. Nah, eh, pengikut temanku yang punya agama yang sama denganku, yang kebetulan ikut dalam dialog juga, harus bisa menerima itu. Jadi nggak boleh gitu, nggak boleh, jangan menghalang-halangi kalau memang pada akhirnya kemudian konversi. Jadi it's okay. Nah, mau dalam level itu atau level perubahan diri. Misalnya aku yang radikal, misalnya itu ya orang nyebutnya radikal, atau jangan radikal, konservatif misalnya. Konservatif. Terus kemudian aku tuh memutuskan setelah ngobrol sama kalian berdua, oke lah, aku sekarang punya spektrum yang rada liberal misalnya. Nah, nggak boleh dicegah, gitu, nggak boleh dicegah. Misalnya, kok kamu jadi anti poligami sih, misalnya gitu ya. Nah, nggak boleh dicegah, biarin, gitu. Biarin aja. Makanya kitanya di dalam misalnya forum dialog itu harus siap dengan hal itu, dengan konversi-konversi kayak tadi. Atau yang awalnya aku nggak feminis misalnya, cara nafsir teks keagamaan tuh patriarkis misalnya, pokoknya cowok deh yang mimpin, nggak boleh cewek misalnya gitu ya. Harus di bawah laki-laki misalnya. Nah, terus kemudian setelah berdialog dengan kalian berdua, aku mikir, sepertinya feminis benar. Nah, tidak boleh dicegah, gitu. Ya udah kan. Sama orang sekelilingnya, atau sama kalian berdua. Kamu ya tetap harus jadi konservatif dong, misalnya. Iya, beda lagi ya. Gitu. Ya kayak KBB lagi. Ya harus siap berhadapan dengan tantangan konversi. Iya, benar. Harus siap dengan tantangan itu. Kalau kita ngobrol sama misalnya apa ya, sama penghayat, terus mereka memutuskan, sepertinya agama X lebih menarik, misalnya itu, misalnya gitu ya kasarnya. Misalnya. Ya udah nggak apa-apa. Meskipun nanti semakin sedikit dong pengikutnya, ya nggak apa-apa kalau misalnya itu. Kalau memang faktanya memang dia tuh ingin melakukan konversi gitu. Jadi kayak gitu. Nah, makanya tadi bilang bahwa perjumpaan agama itu, kata Panikkar bisa dilihat di teksnya, yang menantang individu untuk mengalami konversi dalam arti yang lebih luas. Bukan hanya mengacu pada pindah agama, tapi pengalaman transformasi diri dan pemahaman yang lebih dalam tentang keberadaan kita sebagai manusia. Gitu. Jadi konversinya dalam arti yang lebih luas, gitu ya. Mau agama, mau pengalaman diri sendiri, mau tadi contohnya dalam konteks penafsiran atau dalam konteks apapun gitu. Gitu. Atau yang oke, aku bawa ke lebih yang sensitif. Misalnya aku yang anti terhadap LGBTQ+ misalnya, terus kemudian konversi jadi nggak anti, itu oke, nggak boleh dicegah. Begitu, itu yang ketiga. Oke. Lanjut yang keempat. Lanjut. Ada istilah gini sebenarnya, dimensi historis ini saya ya, tapi tidak cukup. Maksudnya gimana? Jadi gini, atau dimensi kesejarahan setiap orang tuh biasanya itu jadi tolak ukur buat dialog. Misalnya gini, kenapa sih orang konservatif? Ya kan? Kenapa orang konservatif? Nah, biasanya kita tuh ngelacak apa? Akar historisnya gimana? That's all, itu doang gitu ya. Kata Panikkar enggak, kurang. Jadi istilahnya dalam mencapai pemahaman yang dalam tentang agama dan keyakinan orang lain, kita perlu memperhatikan banyak faktor misalnya. Jadi nggak cuma faktor historis doang. Biasanya kan dalam pendekatan kan ada itu ya, setauku di konteks religious studies misalnya, dalam memahami agama tertentu tuh biasanya ada analisis historis misalnya itu ya, analisis historis. Kenapa sih agama ini tuh begini, atau misalnya kenapa orang ini tuh ekspresi keberagamannya tuh begini. Ya kan? Nah, biasanya dilihat tuh aspek historisnya. Jadi dimensi historisitasnya itu gimana. Oh, ini tradisi keagamannya memang dari dulu tuh gimana, dari dulu tuh gimana, dan lain-lain. Nah, kata Panikkar nggak cukup. Karena pengalaman keagamaan setiap orang, pengalaman keagamaan, perkembangan, keyakinan, perspektif setiap orang tuh tidak hanya melibatkan dimensi historis. Memang ini rada abstrak sih. Tapi ada beragam konteks lain, konteks budaya, pengalaman pribadi, keadaan sosial, politik, dan lain-lain. Jadi lebih kayak ke fenomenologinya juga nggak sih dilihat, ya kan historis itu kan kayak udah pasti gitu, misalnya dimensi historis itu udah pasti, tapi kalau kita ngacu pada itu aja kan nggak cukup gitu ya, harus ada elemen lainnya gitu, kayak fenomenanya gitu. Betul. Jadi benar, jadi arahnya ke sana. Fenomenanya kalian tadi ya,
kompleks, istilahnya itu fenomena keagamaan itu kompleks banget, kata Panikar. Karena dia pluralis tentu ya, jadi dia mau melihat segala sesuatu sebagai satu hal yang ya istilahnya kompleks, terus multiple, berlapis gitu ya, bahwa setiap pengalaman keagamaan itu berlapis. Misalnya gini, kayak aku tuh nganalisis kenapa sih, misalnya tuh kayak gimana ya, misalnya aku tuh kenapa aku berada patriarkis nih, kalau misalnya menafsir teks keagamaan misalnya, ya berada patriarkis nggak bisa dilihat dalam aspek historis juga, tapi dalam aspek kultural kan. Bagaimana misalnya aku sebagai raja misalnya itu dibangun dalam Sebagai raja. oh iya benar kan, sebagai yang bernama raja sebagai bernama raja misalnya dibentuk dalam kultur yang misoginis misalnya gitu, yang nggak suka sama cewek misalnya gitu. Atau berbagai macam hal, aku lahir dalam strata sosial ekonomi yang kayak gimana misalnya, dan lain-lain. Itu juga turut mempengaruhi bagaimana aku punya pengalaman keagamaan yang tertentu gitu. Nah, kayak gitu. Nah, dalam konteks dialog beragama, kita tuh dalam pandang orang lain tuh. Gitu, kita mesti ngelihat bahwa orang tuh punya layer, misalnya punya lapisan. Bahwa seseorang tuh atau setiap orang yang ada di dalam konteks dialog beragama tuh dia dipengaruhi oleh faktor ekonominya, faktor historisnya, faktor kulturalnya, dan macam-macam. Istilahnya berlapis lah gitu. Kayak misalnya kita bisa ngelihat orang misalnya, kenapa sih dia begitu keras? Kita nggak bisa, memang keras misalnya, keras. Terus Nggak kita bisa menyimpulkan. nggak bisa nyimpulin satu sisi, misalnya ya dia illiterate, misalnya kurang baca, ya nggak bisa gitu ya. Nggak bisa cuma itu, tapi ngelihat Stigma. misalnya gitu, ya nggak bisa itu. Tadi berlayer ya, kita ngelihat sosial ekonominya gimana, terus kultur yang ngebangun dia itu kayak gimana, gitu sih. Terus Yang kelima. nah, ada yang memahami kalau dialog beragama itu kayak, nah ini dalam perspektif Panikar sebagai seorang filsuf, bukan hanya sekedar kongres filsafat gitu. Maksudnya gimana? Jadi dialog beragama itu jadi teoritis. Jadi teoritis, ajang lempar-lemparan teori misalnya kayak gitu. Atau apa misalnya itu ya, abstrak dan lain-lain. Kata Panikar enggak, bukan itu. Arahnya bukan itu, meskipun ya mungkin di kita sendiri, pengalaman kita sendiri mungkin jarang ya. Mungkin ya. Maksudnya itu yang menarik, ada orang misalnya, ini dalam konteks apa itu gimana misalnya, atau teoritis banget, abstrak banget, mungkin jarang ya, mungkin itu juga, atau mungkin sering, aku kurang tahu sih ya. Tapi faktanya gimana, mungkin Amil bisa lebih tahu, ada nggak sih orang yang gitu, jadi kalau dialog itu teoritis banget. Sebenarnya kalau lihat konteks pengalaman aku, terus ketemu orang-orang yang beda agama atau dialog antar agama gitu. Banyak sih sebenarnya yang beberapa aspek yang tadi Raja sebutin juga muncul gitu ya di dialog antar beragama. Yang menurut si Raymond Panikar ini tuh emang apa ya, nggak bisa terelakkan gitu, dan itu tuh realitanya emang banyak gitu ya, terutama di Indonesia mungkin karena emang sangat beragam banget gitu kan, bukan hanya sedikit agama gitu ya. Kalau misalnya kita bandingkan di luar negeri gitu, itu kan aku juga jadi ngebandingin. Ya pokoknya sepengalaman aku yang aku lihat gitu ya, aku bertemu banyak orang gitu yang seperti itu. Ada juga sih, nggak banyak sih, tapi ada gitu ya orang yang kalau lagi dialog gitu ya atau menanggapi dialog tuh, tapi kan menurut si ini mah, menurut tokoh ini mah gitu ya, ngebandingin gitu. Atau bisa jadi dia misalnya kan ada beberapa tokoh teologi misalnya atau tokoh keagamaan gitu. Atau bisa jadi dia ngutip dari tokoh agamanya sendiri, agama dia yang dia anut, agama X misalnya gitu. Nah, tapi apa ya? Mungkin ini juga buat acuan dia gitu ya, sebagai berdialog sama orang lain gitu. Kayak biar ada lebih dipercaya juga gitu. Tapi kan apa ya? Mungkin ada beberapa hal atau orang juga gitu ya yang kadang jadi karena terlalu fokus sama tokoh siapa gitu ya, karena terlalu
ini siapa, tokoh siapa, jadi kurang memperhatikan gitu perspektif agama dianya sendiri atau misalnya tradisi yang udah biasa terjadi gitu. Gitu sih, mungkin kayak banyak A sampai Z macam-macam orang yang berdialog tentang agama gitu. Tapi emang ini nggak sih maksudnya baik juga kan kalau misalnya lagi dialog terus ngutip salah satu tokoh gitu. Tapi kan kayak dijelasin di poin 5 ini kan, bukan hanya sekedar kongres filsafat gitu. Tapi bukan berarti itu tuh bukan berarti nggak ada teorinya kan. Atau misalnya kita tuh dialog tapi cuma nyeritain pengalaman doang gitu, nggak based on data. Kayak gitu gimana? Nah, sebetulnya sebetulnya itu yang dimaksud sama Padikar tadi, yang terakhir sama Ami sebut. Ketika orang dialog terus ngejelasinnya menggunakan pengalaman khasnya, yang kasarnya mungkin bisa jadi nggak teoritis ya. Nah, tapi memang justru itu yang lebih, justru itu yang dimauin sama Padikar, bahwa itu yang disebut dialogical dialogue gitu istilahnya. Ketika orang tuh kayak yang ikutan sama Jakarta Ru itu, yang punya role play yang khas dan unik. Nah, Yang apa? yang aku hadir sebagai sesuatu itu. Oh iya. Nah, di situ kan ditanya ya, pengalaman khasnya gimana, pengalaman pribadinya gimana, kenapa bisa kayak gitu dan lain-lain. Itu nanyanya kan personal banget, yang bisa jadi memang bukan bisa jadi sih, memang nggak ada bisa jadi memang nggak ada landasan teoritis sama sekali. Nah, tapi justru itu yang penting. Kata Padikar itu justru itu. Kita nggak boleh pada akhirnya malah terjebak di ajang dialog teoritis, oke, cuma bukan hanya itu. Bukan hanya itu istilahnya, bukan arahnya itu bukan. Siapa tahu dari pengalaman itu juga ada sesuatu yang membangun dialog itu juga. Benar. Ya, kayak gitu sebetulnya. Arah Padikar itu ke sana. Terus kayak bahwa kan ada istilahnya di sini kan dijelasin pengalaman religius tuh pengalaman religius. Setiap orang yang berdiskusi itu kan, apalagi ngomongin soal agama kan, dia melibatkan tradisi, simbol, ya termasuk praktik dan lain-lain. Yang bisa jadi memang sangat personal. Tradisi apalagi misalnya. Gitu. Istilahnya dimensi-dimensi personal itu yang seringkali hadir dalam konteks dialog. Nah, dan itu yang penting gitu. Itu yang penting justru kata Padikar. Jadi istilahnya itu bukan hanya sekedar kongres filsafat. Ya mungkin karena dia sendiri ngerespon situasinya sendiri, mungkin ya sebagai intelektual dan lain-lain, yang seringkali berhadapan dengan fenomena yang kayak gini, yang menganggap dialog itu hanya sekedar sebagai ajang atau kongres filsafat istilahnya gitu. Oh, kayak kalau misalnya kita mikir throwback gitu ya, apa namanya, role play gitu, kita jadi dia di zaman itu, mungkin karena dia bilang kalau ini tuh bukan hanya sekedar kongres filsafat, mungkin pada zaman itu banyak apa ya, banyak ilmuwan atau teologiwan apa ya, teolog iya. Kalau teolog itu dulu pasti kan jadi ajang gitu ya, kalau diskusi-diskusi gitu teh, jadi adu keilmuan gitu kan, jadinya ya kan, jadi adu keilmuan, jadi bukan dari based on experience-nya dia dan nggak memperhatikan hal-hal lain gitu. Jadinya mungkin karena saat itu banyak ilmuwan dan banyak filsuf gitu, mungkin jadi sepertinya dialog-dialog yang terjadi pada zaman itu malah jadi kongres filsafat kayak gitu. Iya, kurang lebih gitu gambarannya sebetulnya. Jadi ya tadi jadi ajang pameran teori, etalase teori. Terus di zaman kita juga sebetulnya ada ya, kayak masih ada. Banyak sih ya kayaknya. Kayak judul gitu, dialog beragama. Oke, ngedatangin tokoh-tokoh keagamaan, tapi kayak apa ya? Mereka pola acaranya tuh jadi nggak nanya personal gitu. Jadi kayak seminar. Kan teoritis biasanya, teoritis gimana. Jadi nggak personal lagi. Apa yang di-share itu nggak personal. Gitu, dan itu bermasalah. Kata Padikar, ya itu nggak dialogical dialog tadi. Gitu. Gitu sih. Terus
Nah, atau ini yang tadi barusan sama Ami disebut, bukan sekedar simposium teologis. Gitu. Bukan sekadar simposium. Ada penjelasan gini, dialog yang efektif tuh lebih dari sekedar diskusi teologis. Apa? Nah, karena apa ya? Jadi kita tuh nggak share atau kita tuh nggak cuma share atau ngobrol atau dialog tuh dalam konteks teologis doang. Karena ada dimensi lain ya kayak tadi sih, yang sebelumnya nggak cuma hanya sekedar dimensi historis, tapi ada dimensi lain, dimensi budaya, dimensi sosiologis. Di sini ada istilah humanitas misalnya, gitu. Nah, karena biasanya kan karena judulnya dialog agama, biasanya jatuhnya teologis, iya nggak sih? Iya nggak sih? Gitu ya. Biasanya pengalaman ini gimana? Biasanya dari Ami atau gimana? Kalau Boleh, Tegina. Kalau Tegina. pengalaman aja jauh ini. Gimana ulangi. Jadi kayak dialog beragama, tapi melulu ngomongin doktrin aja yang diomongin itu. Ada. Yang pernah gitu. Di beberapa seminar gitu. Misalnya seminar. Ada aja gitu. Misalnya ada agama tertentu kayak misalnya ngambil apa itu? Dia ikut pengajian. Terus disampaikan lagi di seminar itu gitu. Gitu kan? Ya, nah itu yang bagus. Itu pengalaman personal yang dibawa masuk ke dalam dialog. Nah ini mah yang kurang kata Panika itu yang jadi hanya sekedar istilahnya itu jadi ajang argumen teologis. Jadi kayak gini misalnya. Misalnya nih kita dialog. Nah misalnya tadi kalau pakai pertanyaan itu, jadi tuh aku tuh nanya di doktrinnya Regina tuh gimana sih misalnya, jelasin kan, misalnya doktrinku tuh gini. Nah terus Regina tuh nanya balik, di dalam perspektif agamaku gimana, terus sampaikan juga. Nah tapi hanya sekedar itu, that's all, udah gitu doang. Jadi hanya aku sudah tahu, tapi dalam konteks doktrin ajaran doang gitu. Tapi kan aku bisa nanya gini, oke Tegina tadi ngejelasin dalam pengajiannya yang pernah dalam doktrinnya Tegina yang dijelasin gini. Tapi Tegina sendiri pengalamannya kalau ikut pengajian gimana? Nah itu kan personal, nah itu yang bagus. Oke. Kalau cuma ngejelasin doktrin aja. Nah kurang. Tapi kalau misalnya ngejelasin pengalaman ketika ikut pengajian misalnya itu bagus. Itu yang dimaui sama Panikat. Atau gini nggak sih, kalau based on experience aku ya di Jakarta Arup gitu. Kalau simposium teologis ini teh bisa dibilang Cafe Religi, Raja tahu kan Cafe Religi. Itu kan sebenarnya simposium teologis juga, maksudnya ada banyak tokoh agama gitu ya dari agama masing-masing itu kan ngenalin dan ngasih tahu gitu bahwa keberadaan agama itu ada loh, dan apa ya, lebih ke aspek ajarannya kan menjelaskannya gitu ya. Jadi si Cafe Religi itu kan ada pos-pos agama-agama gitu. Nah terus orang datang ke situ untuk tahu tentang ajaran itu gimana, tapi itu juga masuk bentuk dialog juga kan sebenarnya. Tapi bukan simposium, ya nggak sih? Tapi ajang dialog tentang teologis juga, tapi bukan simposium. Menurutku ya, dia ada ajang teologis. Tapi yang pernah aku ikutin iya sama kayak gitu semuanya. Ya, nah jadi tadi satu memang ajang ada obrolan teologis, tapi di Cafe Religi itu kita tuh nanya pengalaman dianya juga di Cafe Religi yang pernah aku ikutin ya, yang di Jakarta Arup itu. Maksudnya itu jadi bagus karena aku nanya gimana, misalnya abis ngobrol nih ditanyakan kamu gimana, kamu itu kan ke pengalamanku, aku yang ditanyanya gitu. Misalnya gini, bisa jadi kan menurut Gina
perempuan dalam agamanya Tegina itu gimana? Nah, itu kan masih itu ya, lingkupnya itu teologis. Tapi kalau misalnya, oke, Kalau menurut Tegina sendiri gimana pengalamannya gitu misalnya tuh. Nah, itu baru yang dialogis. Dialog yang dialogis. Jadi memang arahnya tuh ke sana, ke hal-hal personal atau misalnya secara kultural gimana, tradisinya itu gimana. Tapi yang ngerujuk gitu tadi, pengalaman yang konkret, pengalaman yang dialami. Nah, itu baru dialogis. Gitu. Karena kan kecenderungannya ya sederhana gini sih. Kalau dialog yang tidak dialogis tuh pada akhirnya jadi teoritis, jauh dari pengalaman kita sendiri. Ya istilahnya itu mah kayak jadinya kayak hafalan, nggak reflektif. Oke. Dan Gitu. belum tentu juga kalau Dan belum Nah, tentu ya. juga ya kalau lagi apa ya kayak simposium teologis gitu kan jadinya kayak hafalan tadi kata Raja. Nah, terus teh pas lagi nyampein atau lagi dialog teh dia teh salah gitu ngejelasin tentang teologinya. Gitu nggak sih jadinya kayak apa ya? Jadi mispersepsi lagi nggak sih? Tapi kalau kalau based on experience kan ya apapun benar gitu kan. Ya, betul. Kalau based on experience, apapun benar. Jadi, misalnya aku nanya pengalaman personal kalian berdua, apapun yang diomongin jadi benar. Karena kan itu yang dialami. Aku nggak bisa, oh masa gitu? Nggak bisa gitu. Gitu. Nggak bisa gitu, karena itu pengalaman. Aku nggak bisa nyalahin. Misalnya Regina mau berpendapat apa, atau Ami mau berpendapat apa, aku nggak bisa nyalahin. Karena pengalaman personal. Justru itu juga bisa jadi lebih kaya. Gitu. Daripada, dalam tanda petik, daripada doktrin teologis sebagai interpretasi ya. Gitu, lebih kaya sekali. Nah, kenapa? Karena ya tadi pengalaman unik gitu. Pengalaman unik. Kayak misalnya tadi ngomongin oh perempuan dalam doktrin kalian gimana? Gini 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 gini, tapi kalian sendiri gimana mengalaminya? Atau kita tuh ngejelasin, oh iya, kalau aku sendiri ngalaminnya tuh begini. Meskipun guruku tuh bilang gimana, tapi aku tidak merasa seperti itu, dan kan jadi unik. Gitu. Tapi ya kalau misalnya menurut aku ya, misalnya kan mau dialog gitu kan. Apalagi ini teh tentang misalnya kita ucap lah dialog antar pemuka agama misalnya atau tokoh agama gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi juga si tokoh agama ini teh bagian dari seorang akademisi gitu. Nah, kalau misalnya dia seorang akademisi pasti sih nggak pasti juga sih mungkin bisa dibilang jadi apa ya jadi debat teologi juga gitu ya bukan based on experience gitu apalagi si tokoh agama terus sekaligus dia teh adalah seorang akademisi gitu kan jadinya dia kan menyampaikan sesuatunya dengan mengajarkan gitu ya ke orang lain bukan bukan hanya menyampaikan bukan hanya apa ya namanya bukan hanya bercerita gitu ya pengalaman dia tapi juga menyampaikan sesuatu gitu ya kalau misalnya dua kayak gitu tuh jadi susah untuk netral. Oh, sebetulnya memang dialog itu sebetulnya nggak, dalam tanda penting nggak mungkin netral sih sebetulnya, karena pengalaman personal ya. Karena pengalaman personal jadi nggak mungkin netral, pasti ada kecenderungan, ada tendensi tertentu gitu, istilahnya tendensius. Orang kan biasanya ngebayangin nggak boleh tendensius, gitu, nggak boleh punya kecenderungan. Justru kalau dalam konteks ini justru nggak apa-apa punya kecenderungan, gitu, punya tendensi tertentu, punya spektrum politis tertentu, punya spektrum gender tertentu, nggak masalah. Oh, nggak masalah. Nggak masalah justru, gitu. Nah, kalaupun misalnya si orangnya itu benar-benar kayak tadi intelektual, terus dia tuh teolog yang ahli misalnya gitu ya, tapi semua orang masih punya pengalaman personal, kata Panikar. Dia nggak mungkin kayak apa ya, kayak manusia yang lepas dari berbagai konteks, nggak mungkin, pasti ada gitu. Dan memang bagusnya memang diarahin ke situ, meskipun dia sebagai akademisi, terus kemudian let's say misalnya teoritis atau kayak teolog, sebagai ahli teolog gitu dia menampilkan dirinya, tapi tetap dia punya pengalaman personal masih, dan itu yang perlu diarah gitu. Gitu. Dan kemudian udah sih. Kemudian terima kasih. Gitu. Gitu kan. Oke, jadi
pembahasan malam ini benar. Dengan gitu. Nah, jadi yang tadi dijelasin itu supaya dialog itu dialogis tuh harus Oke. memperhatikan hal. Oh, oke. Jadi menurut Raimon itu kan ada dialog yang dialogis. Nah, bagaimana caranya biar dialog itu dialogis? Ada rambu-rambu nih gitu ya. Biar 6 rambu-rambu supaya dialog ini dialogis gitu. Nah, tadi salah satunya kan ada apologisme partikular gitu. Itu harus dihindari ya kan? Dihindari karena di apologisme partikular ini ada persepsi membela kebenaran yang cenderung membandingkan dengan agama lain gitu. Kemudian yang kedua ada apologisme reguler gitu, di mana tapi membenarkan semuanya benar, tapi tidak memperdulikan keunikan masing-masing agama gitu kan. Kemudian yang ketiga ada harus siap dengan konversi gitu. Bukan hanya dalam konteks pindah agama aja, tapi dalam pengalaman transformasi ke pengalaman keagamaan juga kan gitu. Kemudian yang keempat ada dimensi historis gitu, dimana emang historis itu ada, cuman kita nggak bisa menilai orang dari dimensi historisnya aja. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kelima itu bukan hanya kongres filsafat aja, bukan hanya adu teori aja kan Kang Raja gitu. Kemudian yang terakhir tadi ada bukan hanya simposium teologis gitu kan. Terus melibatkan pengalaman keagamaan masing-masing juga kan gitu, bukan hanya dari doktrin aja gitu. Nah, sobat damai atau teman-teman sekalian, gimana caranya biar dialog itu dialogis? Nah, kita semua harus memperhatikan rambu-rambu yang 6 ini yang sudah dijelaskan oleh Kang Raja gitu. Ya kan Ami, ada teman nggak dari Ami nih? Apa ya, mungkin kayak kita kan kalau berdialog gitu ya, apalagi sama orang-orang yang belum kita kenal gitu ya. Oke. Ya emang sulit sih untuk kita memperhatikan 6 aspek itu gitu. Betul. Bahkan Ya, nggak ini ya, nggak ngeh gitu kan. Ada Ya, rambu-rambu ini gitu kan. ya mungkin secara nggak sadar tuh banyak hal-hal yang alamiah terjadi begitu saja gitu kan. Betul. Tapi ya apa ya namanya, usahanya kita gitu untuk terus bersikap, kita teh emang nggak mungkin netral gitu ya dalam dialog. Kata tadi yang Raja udah jelasin. Tapi kita juga harus punya pendirian dan pengalaman keagamaan juga gitu untuk kita share ke orang yang berbeda. Dan mungkin yang orang lain mau tahu itu adalah keseharian yang kita pengalaman keagamaan. Misalnya kita biasanya sholatnya tuh kayak gimana sih, atau misalnya kita puasa tuh kayak gimana. Mungkin itu yang orang mau tahu gitu ya, walaupun kalau misalnya kita lihat itu jadi ngebandingin gitu ya, kalau lagi bulan puasa ini keragaman gitu ya, ada puasa dari berbagai agama gitu kan. Iya, betul. Itu kan jatuhnya kalau ini jadi ngebandingin juga kan. Betul. Jadi emang tadi sih sulit untuk netral gitu, tapi sebenarnya kita dalam berdialog gitu ya, senetral mungkin aja gitu, secara jujur, secara fakta gitu, menceritakan apapun yang kita alami gitu dalam pengalaman keagamaan kita. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Oke. Dan mungkin yang enggak, tadi kan dialogis gitu ya. Ya berarti kalau nggak dialogis tuh si obrolan itu jadi ngalir ngidul gitu, jadi kemana-mana, atau jadi kita teh dialog antar agama teh malah kita tuh jadi kesal atau jadi kayak gimana gitu ya, bukan kita tuh mencari ilmu baru, menyerap pengalaman orang lain gitu ya, tapi kita tuh malah jadi kesal karena tadi yang Raja jelasin gitu ya, ada apa ya,
sikap kita yang pengen merasa benar gitu. Kalau punya sikap kayak gitu kan pasti kita ngerasa kalau ketemu sama orang teh kesel gitu ya, nggak bisa nerima apapun yang dia jelasin. Sekalipun kalau dia tuh sama kayak kita misalnya latar belakangnya, dia sama-sama dari seorang Kristen misalnya, aku juga misalnya dari Kristen misalnya ya. Tapi yang dia ceritakan teh sama cerita aku teh beda, terus aku teh kesel gitu. Nah, seharusnya kita bersikap oh ya, mungkin itu pengalaman dia atau pengetahuan dia gitu, dan kita harus hargai itu. Gitu sih mungkin menurut aku. Oke. Mungkin dari Kak Raja ada tambahan lagi nih? Eh, Atau sudah cukup? dari sini. Soalnya tadi kita siap. langsung Apa menutup dari narasumber kemudian dilempar ke aku lagi? Ada tambahan lagi nggak? Atau udah cukup? Apa oke mungkin apa closing statement atau ada tambahan? mau closing? Ya. Oke. Ya. Sebenarnya tadi udah dirangkum. Jadi kalau misalnya kita masuk ke panikar, Iya. bahwa ternyata kita tuh ya tadi ya perlu memperhatikan beberapa hal, 6 poin kalau sebenarnya ada 1 poin lagi sih sebetulnya dari panikar, cuma aku nggak masukin. Intinya sebetulnya tadi dialog tuh ternyata ada dialog yang tidak dialogis. Nah, dialog yang ditawarin sama panikar itu dialog yang dialogis. Nah, dialog yang dialogis tadi ada 6 rambu tadi, dan sebetulnya kalau misalnya kita peras si poin intinya dari semua halnya, sebetulnya titik tekannya itu di pengalaman personalnya menurutku sih ya. Pengalaman personal si mitra dialog yang perlu kita akui gitu. Kayak bahwa Ami punya pengalaman personal, Tegina juga punya pengalaman personal. Oke, yang perlu digarisbawahinya ya. Pengalaman personal. Terus bahwa Ami sama Tegina tuh punya dimensi, punya layer yang kompleks, yang multiple gitu ya, multiple layer istilahnya itu. Nggak cuma satu aspek doang. Terus ya aspek kultural, aspek sosial, ekonomi, bla 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 dan seterusnya. Banyak hal yang itu perlu kita perhatikan, dan kemudian tadi ya sebagai ajang pembelajaran yang memungkinkan untuk ya istilahnya terjadi konversi kan ya. Konversi, entah itu konversi agama atau konversi istilahnya transformasi diri gitu ya, transformasi diri. Oke, untuk webinar malam ini mungkin sudah cukup ya, dan kami harap teman-teman semua nggak gampang puas gitu ya, tetap mencari materi-materi yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Kang Raja tadi gitu, bahwa dalam dialog beragama juga ada hal yang perlu kita perhatikan gitu. Ada rambu-rambu pengalaman personalnya gitu ya, yang harus kayak gitu. Oke, mungkin untuk webinar malam ini usai sudah. Terima kasih Kang Raja, Ami juga terima kasih sebagai moderator malam ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Makasih ya. Iya, sama-sama. Dadah.